Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jufri, silakan masuk. Apa kabarmu hari ini? Iya, Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Seperti yang Ibu lihat. Begini ya, Jufri. Ibu memanggilmu ke sini karena ada sesuatu hal yang ingin Ibu bicarakan dengan kamu. Kamu ada kepentingan lain nggak? Nggak ada, Bu. Oke, kalau begitu, mari duduk di sini di dekat Ibu. Iya, Bu. Oh iya, kali ini kita ngobrol mungkin agak lama. Kamu nggak apa-apa? Iya, Bu. Saya nggak apa-apa. Baik. Ibu perhatikan belakangan ini, setiap ada kelompok di kelas, kamu sering mengerjakan tugas sendiri. Ibu melihat kamu tidak bekerja sama dengan kawan kelompokmu. Kenapa, Nak? Apa bisa nggak kamu ceritakan sama Ibu? Iya, Bu. Saya memang ingin membicarakan masalah saya ini. Terima kasih, Ibu, sudah perhatian sama saya. Ya, Nak. Jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Begini, Bu. Saya ingin dapat solusi dari masalah yang mengganggu saya, Bu. Ada lagi yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya masih bingung, Bu. Kenapa saya jadi begini, Bu? Maksudnya bingung kenapa? Gini, Bu. Kalau belajar saya suka nggak fokus, Bu. Coba kamu ceritakan ke Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa tidak nyaman ketika ada tugas kelompok di kelas, Bu. Pokoknya merasa tidak nyaman saja, Bu. Oh iya, Ibu sangat memahami. Terkadang memang kita sulit atau kita bisa nyaman mengerjakan tugas bersama kawan kelompok. Kalau boleh, coba jelaskan lebih lanjut. Apa yang membuat kamu itu merasa tidak nyaman? Gini, Bu. Saya merasa jika belajar dalam kelompok, kan banyak teman tuh, Bu. Makanya saya jadi tidak fokus, Bu. Oh, cuma itu. Ada lagi yang lainnya enggak? Saya kurang bisa berkomunikasi dengan teman-teman, Bu. Berkomunikasi maksudnya tidak berani berkomunikasi dengan kawan, tidak berani berbicara, begitu? Eh, kurang berani, Bu. Tidak percaya diri aja kalau ngomong dalam kelompok kayak gitu, Bu. Oh iya iya. Ada lagi? Boleh ceritakan Ada lagi. ada, Bu. Dalam Iya. kelompok terlalu banyak pendapat. Jadi saya susah membedakan mana yang benarnya, Bu. Oh, maksudnya kamu tidak bisa mengerjakan tugas jika dalam keadaan ramai atau banyak pendapat teman-teman kamu begitu. Iya, Bu. Eh, kan rame orang itu. Jadi Hmm, saya susah kayak gitu, Bu. baik. Coba kamu jelaskan ke Ibu. Bagaimana sih proses belajar dan mengerjakan tugas jika bersama teman-temanmu itu? Eh, iya, Bu. Saya sih sudah berupaya untuk belajar bersama dalam kelompok, Bu. Tapi tetap saja saya tidak bisa dan susah fokus jika mengerjakan tugas bersama-sama. Itu kapan? Pada saat mengerjakan tugas di LKPD atau pada saat kapan itu? Kamu jadi nggak fokus dalam kelompok? Pada saat belajar, habis itu
mengerjakan tugas bersama. Kami saling memberi pendapat tentang pertanyaan yang ada di LKPD tersebut, Bu. Kamu merasa sulit untuk mengikuti proses belajar begitu maksudnya? Iya, Bu. Nah, apa yang membuat kamu merasa sulit untuk belajar mengerjakan tugas itu bersama teman-teman? Kami harus menyatukan pendapat kami, Bu, untuk mengambil kesimpulan. Jadi susah kayak gitu, Bu. Oh, jadi kamu itu sulit untuk dapat menyimpulkan jawaban dari pendapat teman-teman kamu. Iya, Bu. Malah jadi merasa sulit untuk proses pembelajaran, mengikuti proses belajar yang kayak gitu, Bu. Baik. Ibu mau tahu sebenarnya selama ini bagaimana cara belajar kamu dalam mengerjakan tugas? Gimana nih, ha? Ya, paham maksud pertanyaan Ibu? Gimana, Bu? Maksudnya? Biasanya kalau Jufri belajar itu kan belajar sendiri. Kalau belajar mandiri itu bagaimana caranya? Tadi Jufri kan menjelaskan ke Ibu cara belajar bersama teman-teman. Sekarang Ibu mau tanyakan bagaimana cara belajar Jufri kalau sendiri? Saya ya membaca materi terlebih dahulu, Bu. Selanjutnya saya menggarisbawahi terhadap hal-hal yang saya anggap penting itu, Bu. Semacam itu. Ada lagi yang lainnya atau hanya seperti itu saja? Oh, jadi kamu itu sulit untuk dapat menyimpulkan jawaban dari pendapat teman-teman kamu. Iya, Bu. Malah jadi merasa sulit untuk proses pembelajaran, mengikuti proses belajar yang kayak gitu, Bu. Baik. Ibu mau tahu sebenarnya selama ini bagaimana cara belajar kamu dalam mengerjakan tugas? Gimana nih, ha? Ya, paham maksud pertanyaan Ibu? Gimana, Bu? Maksudnya? Biasanya kalau Jufri belajar itu kan belajar sendiri. Kalau belajar mandiri itu bagaimana caranya? Tadi Jufri kan menjelaskan ke Ibu cara belajar bersama teman-teman. Sekarang Ibu mau tanyakan bagaimana cara belajar Jufri kalau sendiri? Saya ya membaca materi terlebih dahulu, Bu. Selanjutnya saya menggarisbawahi terhadap hal-hal yang saya anggap penting itu, Bu. Semacam itu. Ada lagi yang lainnya atau hanya seperti itu saja? Saya juga menstabilo, Bu, pada poin-poin yang dijelaskan oleh guru dan kemudian membaca lalu memadukan dengan literasi atau referensi lain, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh Ibu coba simpulkan, kamu lebih suka belajar dengan mengerjakan tugas sendiri ya? Iya, benar, Bu. Mungkin kamu kalau belajar bersama itu menjadi tidak fokus, begitu? Iya, Bu. Apa Susah karena fokusnya. iya, apa karena terlalu banyak pendapat? Iya, begitu juga, Bu. Jadi saya susah memilahkan mana yang benar, mana yang salah, Bu. Oh iya, jadi bukan karena kamu mempunyai masalah dengan teman-temanmu, benar begitu? Iya, Bu. Benar. Nggak ada masalah dengan kawan-kawan, Bu. Bagaimana kalau kamu mengerjakan tugas sendiri dibandingkan dengan mengerjakan tugas bersama? Sebenarnya lebih enak belajar bersama sih, Bu. Kalau sendiri itu kan
kita cuma bekerja sendiri, tidak ada kawannya. Tapi kalau belajar bersama itu kan ada kawannya, Bu. Oh, begitu. Ya, jadi kamu kan sudah tahu alasannya. Kamu itu merasa kesulitan dalam bekerja sama dengan teman-teman. Eh, Karena untuk menyelesaikan tugas itu kan butuh fokus. Jadi kamu merasa kalau bersama teman tidak fokus dan sulit menyatukan pendapat. Selain itu ada lagi nggak penyebabnya? Sepertinya nggak ada, Bu. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan tadi, rencananya apa yang akan kamu lakukan sekarang? Kayaknya pertama yang harus saya lakukan, saya akan mencoba untuk belajar dalam kelompok kecil dengan teman sebangku saya terlebih dahulu, Bu. Lalu setelah itu, Saya akan membiasakan diri dulu untuk belajar sama teman, habis itu menyimpulkannya, Bu. oh, jadi kamu berlatih begitu? Iya, Bu. Iya, bagus itu. Lalu apa lagi yang akan kamu lakukan? Mungkin, Bu, saya akan membuat jadwal belajar sama teman. Nggak sama teman sebangku saja, jadi dengan teman-teman lain dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang biasanya dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru, Bu. Oh iya, itu langkah-langkah yang baik untuk kamu lakukan. Kira-kira selain yang sudah kamu ungkapkan tadi sama ibu, ada hal lain lagi nggak yang akan kamu lakukan? Saya ingin menjumpai guru, Bu, beberapa guru yang sering memberikan tugas kelompok untuk mendiskusikan cara belajar saya, Bu. Itu maksudnya menjumpai guru itu tujuannya apa? Saya mau berdiskusi, apa boleh jika dalam kelompok itu jangan terlalu banyak anggotanya, gitu. Oh begitu, bagus itu. Nah, apa dengan cara ini kira-kira dapat membantu kamu nggak untuk dapat mengerjakan tugas bersama teman-temanmu? Iya, Bu, membantu. Nah, dari diskusi kita hari ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Iya, Bu, saya akan menghubungi beberapa guru mata pelajaran yang sering memberikan tugas kelompok. Habis Ya, itu membuat janji untuk konsultasi masalah saya mengenai cara belajar saya, Bu. bagus. Ibu suka dengan cara kamu. Lalu, apa komitmen kamu agar apa yang akan kamu lakukan nanti itu bisa terlaksana dengan baik? Komitmen saya hari ini saya akan menjumpai guru mata pelajaran IPA, Bu, setelah pulang sekolah nanti. Habis itu membuat janji sama guru itu untuk mengadakan pertemuan selanjutnya dengan saya. Agar rencana kamu itu bisa terlaksana dengan baik, dukungan apa yang kamu butuhkan? Atau siapa yang akan membantu kamu dalam menjalankan komitmen kamu tadi? Saya akan meminta bantuan sama Romi, Bu. Dia kan Ya. teman sebangku saya. Jadi saya nanti akan bilang sama dia untuk mengingatkan saya, habis itu membantu saya dalam belajar bersama, sehingga nanti mampu menyimpulkan pembelajaran dari pendapat-pendapat yang telah kami kemukakan. Gitu, Bu. Ya, dengan begitu kamu merasakan bahwa kamu sudah dengan beberapa hal tadi sudah membantu kamu dalam mengerjakan tugas bersama teman kelompokmu, begitu? Iya, Bu. Saya yakin bisa membantu saya kayak gitu, Bu. Nah, ide yang bagus sekali. Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Insya Allah, Bu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Baik, terima kasih. Pada kasus satu ini,
Saya sebagai pengamat dan coachnya Ibu Sadiah serta coachnya Bapak Jufri. Di sini saya melihat dalam menyampaikan tujuan, coach menyampaikan pertanyaan, memberikan pertanyaan yang sangat jelas sehingga coach C memberikan jawaban dengan jelas juga. Jadi jelas tujuan dari pertanyaan dan jawabannya. Kemudian dalam mengidentifikasi, coach berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan untuk si coach C agar bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi coach C-nya sendiri. Di rencana aksi ini saya temui coach ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengemukakan solusi dan melakukan tindakan yang akan dilakukan oleh si coach C. Dan yang terakhir itu ditanggung jawab, coach memberikan pertanyaan umpan balik mengenai komitmen atas dasar diri si coach C. Jadi tidak ada coach yang benar-benar membantu di sini, tetapi atas kesadarannya si coach sendiri. Jadi coaching ini berlangsung dengan baik dan pendekatan yang dilakukan menggunakan komunikasi yang asertif. Dan untuk pada kasus satu ini keren. Terima kasih.